Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah sistem proteksi kali ini saya akan menjelaskan tentang LLPD atau Line Lightning Protection Device. Ya, ini merupakan masih terkait dengan materi kuliah sebelumnya, yaitu tentang lightning protection. Hanya untuk LLPD ini proteksinya adalah pada jaringan transmisi. Jadi seperti overhead line, SUTET, SUTT, mungkin transmisi 20 kV yang sering kita lihat di jalan-jalan sekitar kampus kita. Jadi di sini akan saya jelaskan mengenai lightning protection pada jaringan itu. Baik, kita mulai. Jadi kita lihat dari gambar ini. Ini adalah lightning flash density map. Jadi apa sih lightning flash density map? Atau kalau bahasa yang sering kita dengar adalah peta isochronic level. Itu kalau di negara kita ya, di Indonesia biasanya ada peta isochronic level. Jadi kita pengen tahu di Sumatera itu berapa kali petir menyambar ya. Nah, gambar di samping ini, di belakang saya ini adalah peta isochronic level untuk dunia. Kita bisa lihat ya, di situ kelihatan kecil tuh Indonesia ya. Di situ ada warna orange, kemudian agak merah, kemudian ada kuning di Kalimantan itu ya. Nah, bagaimana sih cara membacanya? Bisa dilihat pada samping peta itu ada skalanya. Jadi dari warna yang coklat di bawah ya sampai yang hitam di atas ya, itu di situ banyaknya hantaman petir ya per kilometer per tahun. Jadi semakin kewarnanya gelap, kewarnanya hitam, semakin sering, semakin banyak di situ. Seperti contoh yang ada di kalau nggak salah itu di Afrika ya, kelihatan di tengah-tengah itu hitam. Berarti di situ sering terjadi sambaran petir. Jadi nanti bisa kalian cari sendiri ya di Google mungkin, atau di websitenya BMKG mungkin ya, untuk peta isochronic levelnya. Misalkan ini Pulau Jawa, jadi bisa dilihat nanti di Jawa itu di mana, atau di tempat kita tinggal itu berapa sih seringnya petir menyambar di situ. Oke, apa sih LLPD? Jadi LLPD itu singkatan dari Line Lightning Protection Device. Jadi Lightning Protection Device pada line, pada jaringan, pada kawat. Nah, itu ya. Jadi seperti pada gambar ya, gambar yang paling kalau yang paling kanan itu ya, kanan saya ini maksudnya ini. Di situ adalah overhead ground wire (OHGW) atau kalau bahasa istilahnya adalah overhead line. Di situ kelihatan jadi ada tiga kawat, kemudian ada satu kawat itu ya pada tiga kawat itu pada lengan yang sama, 1, 2, 3. Nah, ada satu kawat di atasnya ini. Nah, satu kawat di atas inilah itu yang merupakan ground wire-nya, atau bahasa istilahnya adalah static wire. Mungkin dari orang-orang PLN akan bilang, oh itu static wire. Jadi pada saat nanti kalian jalan-jalan nih naik motor ya, kebetulan di sekitar kampus atau di Raya Serpong, coba lihat tiang yang ada kabelnya 3, ada kabel 3 begini. Pasti ada satu kawat di atas nih. Itu static wire-nya. Jadi itu adalah ground wire. Jadi apabila terjadi sambaran petir di situ, dia akan langsung ditanahkan, dibuang ke tanah. Kemudian gambar berikutnya adalah surge arrestor. Jadi salah satu perlengkapan dari overhead line adalah surge arrestor.
Di situ kalau ada hantaman petir kena static wire pasti akan lari ke situ, nanti dibuang ke situ. Nah, yang terakhir ini adalah tambahannya. Ini adalah yang akan kita jelaskan, yang akan saya jelaskan di sini adalah LLPD. Apa sih? Jadi seperti apa? Ini yang dibilang adalah teknologi baru ya pada sistem kawat atau overhead power line. Nah, jadi apabila terjadi sambaran petir, LLPD ini akan memberikan proteksi agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Coba kita lihat nih gambar di samping ini ya, kelihatan kan ya. Jadi yang pertama adalah over voltage di bawah bill. Nah, oh ya, apa sih bill? Bill adalah singkatan dari basic insulation level. Apa itu basic insulation level? Basic insulation level adalah level atau batas dari insulation ya terhadap impuls dari petir. Jadi terhadap arus petir atau impact dari petir yang lewat ke kawat atau ke kabel. Jadi yang diukur adalah insulationnya ini. Jadi coba yang gambar pertama adalah kalau over voltage-nya ya, jadi tegangan impulsnya di bawahnya bill, maka tidak terjadi apa-apa. Tapi, gambar yang kedua adalah apabila tegangan impulsnya lebih besar daripada basic insulation levelnya, apa yang terjadi? Lihat ya, pada saat bergerak itu, kelihatan kan? Di situ terjadi hubung singkat itu di insulatornya itu. Hubung singkat ke tiang, ke insulatornya itu. Jadi apa yang terjadi? Kita lihat di slide berikutnya. Jadi kita nggak tahu ya, petir itu bisa menyambar langsung, bisa juga tidak langsung. Dari hasil sambaran langsung ataupun tidak langsung itulah timbul flashover. Jadi flashover itu terjadi ketika tegangan impuls lebih besar daripada basic insulation level dari insulator. Jadi kalau kita balik nih ke gambar sebelumnya ya. Jadi kelihatan tuh. Kalau tegangan impulsnya lebih besar, terjadi hubung singkat itu di insulator. Ya, jadi kalau kita lihat nih ya, di bawah juga ada dua gambar tuh. Gambar yang pertama adalah apabila kawat disambar langsung oleh petir. Ya kan, kelihatan kan, begitu disambar oleh petir, tegangan impulsnya besar. Nah, pada insulatornya terjadi hubung singkat ya dari kawat. Tapi berbeda dengan yang gambar kedua sebelahnya. Pada saat pohon yang dekat dengan kawat itu disambar, memang tidak secara langsung, tidak langsung, tapi di situ terjadi induksi ya. Nah, di situ karena induksi itu sehingga timbul itu tadi over voltage di situ. Akhirnya timbul flashover. Jadi kalau insulation, basic insulation levelnya di bawah atau lebih rendah daripada tegangan impuls petir, yang terjadi adalah flashover. Nah, kemudian selanjutnya adalah dari flashover akan menimbulkan fault current atau hubung singkat ya, kalau kita sederhanakan ya. Jadi setelah insulator terjadi flashover, jadi kalau kita lihat di gambar ya, jadi saat terjadi insulator flashover, jadi arus itu bergerak di bawah ada, jadi karena lompatan dari impuls tadi itu ke bawah daripada insulator,
Nah, insulator bergerak itu, bergerak ke bawah ke tanah. Kalau kita lihat di gambar tuh ya, bergerak ke bawah ke tanah, bergerak lagi ke tiang sebelahnya, dia naik lagi dia. Kan seperti di pertemuan yang ke-6 ya tentang lightning protection ya. Jadi begitu sambaran itu dibuang ke tanah, ada yang 50% diserap tanah, ada yang 50% kembali ke 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 benda yang dihantam. Jadi kalau pentarannya tidak bagus, itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi ya. Jadi timbul fault current, naik lagi ke tiang, akhirnya timbul fault current di situ. Jadi terjadi hubung singkat. Jadi kalau kita lihat dari skematik di situ ya. Jadi ada dua, sambaran langsung, sambaran tidak langsung. Sambaran langsung itu menghasilkan lightning impulse. Impulsnya langsung nih. Nah, yang tidak langsung itu dapat dari lightning induced over voltage, jadi dari induksinya. Yang dihasilkan adalah sama, flash over. Nah, dari flash over itulah timbul atau menghasilkan fault current. Ini ya. Jadi kalau kita lihat skematiknya, dari flashover ke fault current. Jadi pertama terjadi sambaran petir langsung, atau yang disambar adalah dekat dengan line, dengan jaringannya ya. Kayak seperti yang di awal tadi, pohon yang disambar. Nah, kemudian terjadi over voltage pada line, pada kawat. Begitu kawat itu melalui insulator, terjadi flashover. Akhirnya terjadi hubung singkat. Dan yang terakhir adalah trip. Kalau itu ada switch di situ bisa trips atau rusak. Nah, ini berikutnya ada coba dilihat nih. Dilihat ya. Nah, ada sambaran di pohon bergerak. Impuls itu. Nah, short di situ. Kalau kabelnya kurang bagus, putus. Kalau kabelnya kuat, dia jalan lagi kan, jalan lagi. Nah, di depan ada trafo tuh, trip trafo itu, mati lampu. Berikutnya, kalau dia masih tahan, dia naik lagi, semakin besar. Nah, terakhir adalah di situ, bisa dilihat. Begitu trafo di situ rusak, selesai lah. Ya, sekali lagi ya, dilihat ya, coba dilihat. Nah, short circuit di situ, kabel putus karena kabelnya nggak tahan ya. Kemudian lanjut lagi, ganti trafo itu, trafo yang ada di tiang yang kena, putus strip. Nah, yang terakhir rusak trafonya. Itu 3 pas, tembus, nah langsung. Nah, ini kalau jaringannya dilindungi oleh LLPD nih, coba dilihat. Nah, langsung dibuang begitu ada gangguan. Oke, lanjut lagi kan. Nah, tinggal udah kecil karena udah dibuang sebagian. Oh, ternyata tidak membuat trip atau putus. Lanjut lagi. Ya, dibuang lagi di situ kalau ada gangguannya 3 pas. Hasilnya tidak terjadi apa-apa. Ya, lihat sekali lagi ya. Di situ tidak putus karena dibuang oleh LLPD. Kemudian ini kalau lewat karena besar ya, nah tidak sampai putus karena tadi sudah dibuang di depan. Nah, terakhir kalau sudah semakin besar, nah dipasang. Jadi semakin dekat ke sistem yang dilindungi, rating LLPD-nya jadi lebih besar.
Oke, kita lihat slide berikutnya ya. Nah, apa itu overhead line lightning protection teknologinya? Nah, seperti ini. Jadi apa sih yang ada di LLPD, atau yang kita lihat adalah lengkungan ya, setengah lingkaran gitu ya. Jadi kalau kita lihat di gambar yang sana sebelah kanan ya, itu ada stage 1, stage 2, stage 3. Jadi itu step-step dari kerjanya si LLPD. Stage 1 dia mendetek itu ada apa, tegangan impuls. Nah, kemudian di situ di antara bola-bola itu tegangan impuls terkumpul di situ, kemudian dibuang sama dia di stage ketiga. Bentuknya seperti itu. Jadi lihat, nah kan kelihatan ya, seperti itulah. Jadi tegangan impuls itu terdisipasi energinya, dibuang di situ. Nah ini skemanya seperti ini ya. Jadi pil insulator itu harus lebih besar daripada pil dari air gap-nya itu. Jadi jarak antara insulator dengan LLPD ya, sama pil yang ada di LLPD-nya. Jadi basic insulation lever-nya insulator itu ada di panah yang ini ya, yang paling kanan sana. Kemudian harus lebih besar daripada itu series gap antara yang kecil sebelahnya itu dengan LLPD. Nah, kemudian di mana pil LLPD adalah pada lengkungan itu, pada setengah lingkaran itulah pil LLPD. Jadi pil insulator lebih besar daripada penjumlahan pil gapnya antara insulator dengan LLPD dan pil LLPD-nya. Nah ini ya, bisa kelihatan ya pemasangannya. Jadi tegangan impuls atau U over voltage itu lebih besar daripada pil series air gap plus pil LLPD. Jadi yang kuning itu sampai dengan 300 kV, sedangkan yang merah itu sampai 4 atau sampai 6 megavolt ya. Nah itu kelihatan tuh. Jadi antara yang 300 kV dengan 4 atau 6 MV itu setting dari atau jarak gapnya itu tidak sama. Jadi di setting di situ tuh. Jadi kelihatan ya itu ya. Jadi gambar tuh pada saat tegangan impuls itu besar, maka terjadi kontak di situ tuh. Nah, tegangan impuls yang lewat di setengah lingkaran itu langsung didisipasi, dibuang di situ. Nah, ini coba lihat nih ya. Nah, seperti itu ya. Kelihatan ya. Jadi begitu terjadi flashover, langsung dibuang energi yang ada di setengah lingkaran itu. Jadi ya, dengan LLPD ini kita menghentikan arus hubung singkat hanya dalam waktu 7-8 milisecond tanpa ada CB atau sistem yang trip. Jadi tidak sampai ada pemadaman di sini. Coba kita kembali ke slide sebelumnya ya. Jadi begitu ada tegangan impuls besar dari short circuit ke LLPD, langsung sama LLPD dibuang, dibersihkan. Jadi kelihatan kan situ ya, gerak ya dari ujung. Nah langsung short, langsung dibuang.
Puas, selesai. Hanya dalam waktu 7 sampai 8 milisecond. Tanpa ada si biang trip, tanpa pemadaman. Nah, ini ada film, ada videonya, bisa kalian lihat ya. Coba perhatikan. Lihat, jadi oke, langsung turun. Tidak ada pemadaman. Hanya dalam waktu 7 sampai 8 milisecond. Coba lihat sekali lagi ya. Nah, begitu ada short circuit diterima oleh LLPD, langsung dibuang. Kelihatan dari grafiknya ya, kiloampere per waktu naik dia. Terus turun. Selesai. Nanti kalau mau lihat lagi, diputar lagi. Filenya bisa di-download di SCE. Ini kita ngomong di batasnya, range-nya dari LLPD. Jadi LLPD itu mungkin bisa dibilang sama dengan apa ya, kayak relay jarak. Jadi semakin dekat ke sumber semakin besar range-nya, tapi semakin jauh semakin kecil. Jadi ini ya, bisa dilihat ya. Ada yang sampai 30 sampai 35 kV kemampuannya dia. Tapi itu hanya untuk sambaran tidak langsung. Tapi kalau untuk sambaran langsung dia bisa sampai 60 sampai 70 kV. Ada. Jadi ini produk range dari LLPD ya. Kemudian ini jadi ada dua memang ya. Jadi yang indirect tidak langsung, untuk yang sambaran tidak langsung, dan yang untuk sambaran langsung. Jadi kalau untuk yang sambaran tidak langsung ada dua. Yang pertama adalah yang ada dua yang short circuit current-nya. Yang satu adalah 1,5 kA, sedangkan yang satunya adalah 5 kA. Sedangkan yang sambaran langsung itu hanya 5 kA. Jadi satu set itu ada 3 ya. Jadi untuk yang sambaran langsung itu terpasang pada 3 insulator. Kalau untuk yang tidak langsung, pada setiap tiang itu hanya 1 yang terpasang. Nah, ini aplikasinya nih. Jadi kapan sih kalau di jaringan overhead line atau SUTET atau SUTT itu dipasang? Kapan ya? Jadi yang pertama adalah di mana area itu terjadi sambaran petirnya tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, jadi kalau sampai karena apa, sampai terjadi sambaran kemudian padam, pemadaman itu tinggi cost-nya. Jadi kalau sampai padam itu biaya yang dikeluarkan tinggi. Biasanya itu pada pertambangan atau perminyakan ya, oil and gas ya. Itu kalau sampai produksi padam itu kita hitung-hitungan di situ. Oh, padam kalau misalkan 1 jam kita loss 300 barel, tinggal hitung 1 barel $60, tinggal dikalikan 1 jam mati, produksi berapa yang loss. Bagaimana kalau setengah hari, 12 jam misalkan, atau 6 jam, atau bahkan misalkan 2 hari, nah berapa. Kemudian apalagi, nah kalau ada konduktor yang ketiga ini ya, aplikasinya ya, kapan gitu ya, pada konduktor yang atau kawat yang ada apa, insulatornya.
Nah, yang keempat adalah kapan sih dipasang? Di mana di situ tahanan tanahnya tinggi. Maksudnya apa? Jadi kalau kita ukur nih tahanan tanah yang ada di area itu di atas standar. Jadi kalau kita ngomong standar dari tahanan tanah itu maksimal adalah 5 ohm, di situ bisa 20 ohm, bisa 25 ohm atau di atas itulah ya. Jadi di situlah. Nah, ini kalau kita lihat di di Indonesia ya, kalau ada di ini itu kelihatan tuh di sekitar Semenanjung Melayu itu ya, di sekitar Kepulauan Riau itu termasuk sambaran petir tinggi itu. Kalau lihat dari peta di sebelah ini. Yang lain tuh kalau di dunia di Afrika itu kelihatan. Jadi ini biaya kalau terjadi pemadaman tuh tinggi, itu biasanya itu tadi. Kalau misalkan terjadi gangguan sampai trip, ini contoh tuh kalau itu di kereta api untuk pengangkutan batu bara misalkan, itu kalau sampai dengan 4 jam sudah tinggi kosnya. Kemudian ada lagi kalau itu produksi ini ya, di pertambangan ya, kalau mungkin di bawah itu ya. Jadi kalau sampai fan mati, waduh, di dalamnya ada metan, ada CO2, itu wah bahaya sekali. Kemudian ini jadi konduktor ini macam-macam nih. Ada satu yang berkonduktor, maksudnya konduktor telanjang ya, gambar yang paling kanan. Kemudian sebelahnya adalah konduktor yang ada isolatornya. Otomatis dengan kabel telanjang itu lebih besar nanti arcnya itu. Jadi begitu ada gangguan lewat atau tegangan impuls lewat di situ, maka akan besar sekali karena kabelnya telanjang. Tapi kalau kabelnya ada isolasinya, nah itu tetap ada, tapi tidak sebesar kalau kabelnya telanjang. Nah, ini kalau yang ini adalah kalau tahanan tanahnya tinggi. Coba dilihat di tabel itu ada, kalau tanah di sekitarnya adalah clay itu adalah tanah liat. Tanah liat itu tahanan tanahnya bisa sampai 20 ohm. Tapi kalau pasir yang agak basah gitu ya, tapi pasir itu ya bisa 20 sampai 200 ohm. Apalagi kalau dalam lagi itu shale, tanah yang agak di dalam kalau kita gali ya, itu bisa sampai 1 sampai 500. Nah, kalau yang bawah lagi itu di pertambangan tuh limestone, batuan tuh udah mulai poros batuan, itu sudah 100 sampai 1000 ohm meter ya. Nih, jadi kalau kita tahu tanahnya sekitarnya pada saat kita pasang transmisi kita ya, sutet atau tanahnya kita tahu sekitar situ, oh tanahnya clay, banyak clay atau tanah liat. Nah, itu kita harus siap nih, karena tahanan tanah kalau begitu kita ukur pasti di atas 5 ohm itu. Jadi itu kalau soal tahanan tanah tinggi. Nah, di mana sih kita bisa pasang untuk LLBD itu? Pertama adalah area terbuka, jadi tidak ada pelindung, itu bisa dipasang. Kemudian daerah berbukit, gunungan, itu bisa di situ ya. Pokoknya di mana daerah terbuka, agak berbukit, agak tinggi, kemudian bergunung-gunung mungkin. Nah, itu sangat mungkin terjadi sambaran petir di situ. Kemudian ada river crossing ya. Jadi kalau melintas sungai gitu, nah itu juga ini juga disarankan untuk dipasang. Terus di daerah misalkan
misalkan di suatu daerah ini ada satu tempat tuh yang sering di situ sambaran petirnya sering terjadi di situ. Nah itu juga dipasang, harus dipasang. Dan satu lagi yang terakhir adalah area di mana susah didatengin ya. Jadi tempatnya jelek, berlumpur mungkin, banyak tanaman-tanaman yang berbahaya di situ. Banyak orang di mana orang susah masuk ke situ. Nah itu perlu dipasang ini proteksi ini. Jadi ini LLPD aplikasinya. Jadi kalau dibandingin ya, yang indirect sama direct nih. Jadi kalau yang gambarnya yang atas itu indirect itu tidak langsung ya, itu bisa dipasang di bangunan tinggi, di gedung, kemudian di daerah yang banyak pohon ya, banyak tanaman tuh bisa yang atas. Nah kalau yang sambaran langsung itu di area terbuka, di mana jaringan kita atau kawat kita atau kabel kita lebih tinggi daripada tanaman di situ. Jadi areanya open, terbuka, bisa di pegunungan, bisa di berbukit-bukit atau seberangan sungai. Jadi mau nyebrang ke sungai itu lebih cocok untuk yang direct lightning, yang untuk sambaran langsung ya. Nah jadi misalkan nih contoh instalasinya nih, tegangan nominal di atas 20 kV, kemudian panjang, jadi tegangan dari sistem kita itu 20 kV nih, panjang dari jaringan kita 45 km, luasan konduktor atau ukuran konduktornya adalah 95 mili ya kan, ketinggiannya dipasang di 10 meter tiang itu. Nah kemudian kita lakukan ini, kita cek di kalkulasi bahwa arus hubung singkat pada busbar diketahui, kemudian kapasitas trafo diketahui, ada jadi tipe kalkulasinya ada dua itu ya, satu kalau tahanan di busbarnya diketahui, atau kedua kapasitas trafo diketahui. Nah yang dipilih yang nomor 2, kapasitas trafo diketahui. Nah kemudian yang berikutnya adalah tipe dari pentanahannya apa. Ada 2 pilihan, satu adalah solid ground, atau yang kedua insulated. Nah yang dipilih satu, solid ground. Oke. Nah yang berikutnya adalah fault current atau arus hubung singkat ya, di busbarnya berapa? 10 kA, 10 kilo ampere, 10.000 ampere ya. Nah kapasitas trafo adalah 20 MVA, kemudian tegangan short circuitnya adalah 10,5%. Jadi ini contoh kalau kita mau ini ya, masang LLPD itu kita harus tahu ini. Jadi daftar ini kita harus tahu. Nah baru terus kita buat ininya, gambarnya di sini. Jadi di situ kelihatan tuh, kita pakai yang aplikabelnya untuk yang ini, yang direct. Jadi yang untuk jarak sampai dengan berapa itu, sekitar 1 sampai 12 km kita pakai yang direct. Tapi 12 km ke atas kita pakai yang indirect. Jadi yang mendekati substation kita pakai yang sambaran langsung, tapi yang lebih jauh kita pakai yang indirect. Seperti itu. Jadi seperti ini ya contoh instalasinya ya. Contoh kalau kalian melakukan engineering, kita perlu itu tadi ya. Jadi balik lagi, ketahui ini dulu, kemudian berikutnya dibuat gambarnya ini. Ya selesai.
Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.